Gimana? Jangan terus diandalkan. Saya telepon sama Pak Mastur, Dr. Mastur. Kebetulan dia lagi sibuk, sehingga dia tidak mau menerima telepon saya, masih menulis WA. Nah, ini juga serius, karena apa? Saya ajak ngomong, dia dengan orang lain. Oh gitu. Jadi, tolong ya, seperti ini tidak ini yang menurut Mungkin arahnya perselingkuhan yang mengarah kepada biologis, gitu ya. kalau masalah itu insya Allah berbahaya. Jadi mari kita bedakan antara perselingkuhan dalam rumah tangga dengan orang jaga. Orang Kalau perselingkuhan ini mempunyai hubungan khusus dengan seseorang, sehingga partnernya itu tetap dijaga. Itu semacam istri simpanan. Karena ini sudah diikat dengan sebuah pernikahan. Lain dengan orang yang hanya ke kafe, akhirnya kena hubungan laki. ya, Jadi ini perbedaannya. itu lebih bebas lagi. Lebih bebas lagi. Ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan itu yang cepat menyebabkan penyakit air. Dan mereka tentu tidak pernah akan cerita bahwa saya sudah berhubungan dengan ini kemarin juga Itu berhubungan hal dengan yang ini. mustahil. Itu juga hal yang mustahil. Oleh karenanya kamu mohon kepada dinas kesehatan ini kebetulan ada Pak Direkturnya, Pak Kepala Dinas Kesehatan, tolong Pak ya didata yang namanya pemandu lagu dengan data semuanya. Jangan sampai ada pemandu lagu itu yang apa itu istilahnya itu apa di luar lain artinya bebas. Jadi sekarang di kafe A, besok di kafe B, ini yang menyebabkan banternya penyakit air. Jadi harapan saya, pemandu lagu ini didata demikian rupa, nanti diberikan pon-pon tersendiri. Kalau ini dari pemandu lagu kafe A, ya tidak boleh. Demikian tidak orang lebih aman. Yang kedua, sebenarnya ada penanggulangan ini ya tidak begitu sulit kalau dalam sebuah keluarga ini ada keterbukaan masalah keuangan, insya Allah itu akan terhindari. Apa hubungannya dengan keuangan? Sebab semua kesenangan itu memerlukan dana. Oh. Semua kesenangan, orang itu ingin main dalam dana, senang organisasi dari dana, apalagi senangnya macam itu, jangan bisa. Dari sini ini, andaikan sebuah keluarga ini antara suami dan istri terbuka masalah keuangan, suami mau macam itu dari mana uangnya? Cukup dana. Tidak ada lagi uang lanang, uang wedok, gitu ya, ada lagi ya. Kepada anak pun juga begitu. Ya. Kalau anak ini nanti kita apa itu kita ada untuk keterbukaan keuangan, berapapun uang yang kita beri pada anak, kualitasnya uang kita itu apa? Itu apa? Jadi anak ini mau beli narkoba, mau tidak bisa, karena keuangan yang kita walaupun dia pegang modal. Jadi yang pertama itu kita tekan masalah keuangan dan pendataan itu. Dan lagi di sana itu kita harusnya bagaimana? Sebagaimana tadi disampaikan Pak Mastur, bahwasannya kalau ada orang tua yang kalau kita beli, jadi artinya kalau ada mustajab, jangan gampang kan jadi kabarnya. Kayak mau belajar apa kan tidak tahu, mau belajar konoan tidak tahu, kalau nggak bisa dia mau belajar pada siapa? Hukum pasar akan berlaku, gitu ya. Yang Tapi kedua, malah justru lebih prospektif di online tadi. Di online malah lebih marah, malah lebih bisa menampilkan foto-foto mirip siapa, gitu mirip siapa, gitu malah. ini kalau sudah ada pengetahuan keuangan, insya Allah tidak Oh, manajemen keuangan ini. ini keuangan rumah tangga yang tolong diperhatikan. Oke, luar biasa plus untuk Pak
Ya, nanti monggo. Mas Ismanu dari STKIP mau menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Master. Jumpa beliau ketika acara koalisi kedudukan di Surabaya. Masih kurus beliau sekarang, sudah gemuk, saya agak lupa itu tadi. Pak Rifai sama Bu Ibadah menyambung dari apa yang disampaikan Pak Ye, terus disampaikan rekan-rekan yang lain. Tadi disebutkan Pak Ye perihal kaitannya dengan pendataan dari pemandu lagu. Ini jadi tujuannya apa sih? Terutama hari ini mestinya Pak Wali Kota diundang. Karena apa? Biar tahu. Karena selama ini yang jadi kendala kaitannya dengan pemandu lagu itu adalah ketika didata tidak mau. Karena kenapa? Realita warung kopi dan karaoke itu rata-rata ketika itu sudah di A terus habis itu usernya itu walek, dia pasti pindah ke B dan seterusnya, pindah ke C, ke D dan seterusnya. Nah, hal ini mungkin butuh penanganan khusus. Jadi harus didata dalam artian apa? Minimalnya punya data. Karena kenapa? Biasanya pelanggan kafe karaoke itu ya tetap orangnya itu aja. Jadi dari data FKDM seperti itu. Terus berikutnya lagi adalah ketika ada data, maka dari situ bisa muncul program dalam artian apa? Perlindungan sosialnya. Misal, secara bagaimana menyadarkan pemandu lagu itu kaitannya jaminan sosial dan kesehatan. Mungkin dari data itu akhirnya diikutkan dalam program BPJS. Sehingga apa? Dari situ pertama termonitoring, terus habis itu dari situ juga apa? Dilindungi. Terus berikutnya lagi dengan dampak, ini side effect ya, side effect dengan pembubaran lokalisasi atau ditutupnya lokalisasi, akhirnya program khusus itu sulit untuk bisa jalan. Contoh adalah ketika di Jogja, saya juga aktif di Jogja juga, kaitannya mungkin di daerah Sarkem ya, di Sarkem itu 2 minggu sekali cek darah kaitannya dengan kesehatan yang ada di sana, baik itu kesehatan secara fisik ataupun penyakit sekuler. Iya, termonitor terus. Nah, cuman karena ini sudah ditutup, bagaimana monitornya mungkin dari dinas kesehatan bisa lebih paham bagaimana penanganannya. Terus berikutnya lagi kaitannya dengan peran pemuda dalam hal ini adalah mahasiswa khususnya. Mungkin perlu digalakkan kembali karena ini bagian dari bonus demografi, tantangan kita bersama sejak beberapa tahun hingga beberapa tahun ke depan ini adalah tantangan kita bersama. Bahwasannya mungkin digalakkan lagi kaitannya dengan tadi sudah disampaikan oleh Bu Ifada, pendidikan seksualitas dini kepada remaja ataupun di bawahnya. Kalau di sekolah mungkin ada PIK KRR, terus kalau di kampus itu ada PIK KRM. Di STKIP alhamdulillah ada UKM itu, sehingga di situ kita bisa menjalankan. Kita udah mitra lama dengan BP3AKB, kalau dulu BKKBN, yang saat ini bahkan kita juga pernah dulu magang di klinik Seruni beberapa tahun yang lalu, tapi tahun ini udah kayaknya mungkin generasi itu kan pasti berbeda-beda, sehingga pola gerakannya juga mungkin udah nggak interest di situ, interest ke yang lain. Tapi yang jelas ini tugas kita bersama bagaimana menggerakkan itu kembali. Dan yang jelas sebenarnya saya juga dari STKIP, insya Allah kalau di lingkup internal kita sudah menjalankan hal itu, dan kita sering menyampaikan pendidikan seksualitas dini kepada remaja, terutama dalam program-program kunjungan sekolah yang kita jalankan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Ismanu dari STKIP. Jadi pemandu lagu ini